Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandana Fatul Maisha, mahasiswa semester 5 Prodi Tadris Bahasa Inggris. And today I want to talk about validity and reliability. Jadi hari ini saya akan membahas dua konsep penting dalam penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif, yaitu validity dan juga reliability. Nah, kedua hal ini sangat penting karena menentukan sejauh mana hasil penelitian kita dapat dipercaya. Yang pertama di sini ada validity atau keabsahan. Nah, validity di sini adalah sejauh mana sebuah instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, jika kita membuat tes kosakata bahasa Inggris, maka tes itu harus benar-benar mengukur kosakatanya, bukan kemampuan tata bahasa atau kemampuan membacanya. Nah, jika instrumen tidak valid, maka hasil penelitian bisa menyesatkan. Nah, terdapat beberapa jenis validity. Misalnya, yang pertama adalah content validity. Nah, apakah isi instrumen mencakup semua aspek yang relevan? Contohnya, tes grammar harus mencakup tenses, kemudian preposisi, dan juga struktur kalimat, bukan hanya satu aspek saja. Kemudian construct validity. Nah, ini mencakup apakah instrumen benar-benar sesuai dengan konsep teoritis yang sudah diukur. Contohnya adalah tes motivasi belajar harus sesuai dengan teori motivasinya, bukan sekedar menanyakan hal-hal yang umum. Kemudian yang ketiga ada criterion validity. Nah, di sini menampilkan apakah hasil instrumen di sini sesuai dengan ukuran lain yang sudah terbukti. Contohnya hasil tes TOEFL. Nah, siswa dibandingkan dengan hasil tes untuk melihat kesesuaian. Yang kedua adalah reliability atau keandalan. Nah, reliability ini adalah konsistensi hasil instrumen penelitian ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Misalnya, jika seorang siswa mengerjakan tes kosakata hari ini dan juga minggu depan. Nah, hasilnya seharusnya relatif sama jika kemampuan siswa tidak berubah. Nah, kalau hasilnya sangat berbeda, berarti instrumen tersebut tidak reliable. Nah, seperti itu. Kemudian jenis-jenis reliability apa saja? Antara lain adalah tes retest reliability. Nah, apakah hasil tes konsisten dari waktu ke waktu? Kemudian yang kedua adalah inter-rater reliability. Nah, di sini mencakup apakah dua penilaian yang berbeda tadi memberikan skor yang konsisten untuk jawaban yang sama. Contoh, dua guru menilai esai siswa dengan hasil yang mirip. Kemudian yang ketiga di sini ada internal konsistensi reliability. Di sini ada butir-butir soal dalam tes memberikan hasil yang konsisten. Contohnya, semua soal kosakata dalam tes harus benar-benar mengukur kemampuan kosakatanya, bukan campuran dengan keterampilan lain. Nah, kesimpulannya apa di sini? Validity di sini menjawab pertanyaan apakah kita mengukur hal yang benar. Kemudian yang reliability di sini menjawab pertanyaan apakah hasil pengukuran kita itu konsisten. Jadi kalau validity tadi mengukur hal yang benar, kalau reliability itu hasil pengukuran kita itu konsisten atau tidak, seperti itu. Nah, jadi tanpa validity hasil penelitian bisa tidak sesuai dengan sasaran. Tetapi tanpa reliability juga hasil penelitian sulit dipercaya, maka peneliti harus memastikan instrumen yang digunakan itu valid sekaligus reliable, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.